warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah pengajian rutin, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya yang bersucikan, sehingga dengan pertemuan malam hari ini bisa menjadikan sebab kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pengajian di halaman 15. Kitab ini memang tergolong kita tauhid, kitab akidah, sehingga untuk mempelajari tasawuf itu kita kuat dulu akidahnya. Dan ini memang akidah punya salafus saleh, akidahnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman 15 pada alinea yang bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-ahadiyatu wal kalamu wal qadaru. Ini tentang atiyah Allah, kalam Allah dan takdir Allah. Huwal ahadu subhanahu la yusyariku fi ahadiyatihi. Huwal ahadu, dia Allah itu maha esa, subhanahu maha suci Allah, la yusyariku fi ahadiyatihi, tidak disekutukan dalam keesaannya. Esa tidak disekutukan dalam keesaannya, karena esa satu itu sore ini satu, di sana ada satu, sehingga ahadiyah, ahadiyah Allah itu la yusyariku fi ahadiyatihi, esa tidak disekutukan dalam keesaannya, fi dzatihi wa sifatihi wa fi'lihi, maha esa dalam zatnya, maha esa dalam sifatnya, dan maha esa dalam perbuatannya. La ya'lamu unhahu wiruhu, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kanal mahdudu la yutriku ma huwa awsa'u minhu haddan. Wa idza kanal mahdud, dan ketika ada sesuatu yang terbatas, la yutriku ma huwa awsa'u, tidak akan bisa mencapai atau mendapati yutriku itu. Ma huwa awsa'u, sesuatu yang lebih luas, minhu haddan, daripadanya batas. Fakaifa yutriku ghairul mahdudi, maka bagaimana yang terbatas tadi bisa mencapai sesuatu yang tidak terbatas. Contohnya saja, misalnya pengetahuannya murid dengan pengetahuannya guru. Ilmunya murid kan terbatas, tidak bisa mencapai pengetahuan gurunya karena gurunya lebih luas. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas ini ya, karena yang bisa mengetahui yang tidak terbatas adalah sesuatu yang tidak terbatas itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala ta'ala la tudrikuhul absaru. Ini di Quran surat Al-An'am 103. Tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata yang dimaksud. La tudrikuhul absar. Wal idrakul ihaltatu bikan ruhi. Wal idrak dan idrak itu mendapati, bisa mencapai kan. Al ihatatu bikan hui itu meliputi dengan keberadaan hayat Allah. Yang dimaksud mencapai atau mendapati itu meliputi dengan keberadaan hayat Allah. Wa qala wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini dalam Quran surat Al-Qiyamah 22-23. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Tuhannya. Coba nanti dua ayat ini kelihatannya yang pertama la tudrikul absaru, tidak bisa dicapai oleh pandangan mata. Tapi ini ayat yang lain ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Tuhannya. Kelihatannya bertentangan kelihatannya. Dan ayat ini didukung oleh hadis Rasulullah wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yatul mu'minina li rabbihim azza wa jalla, melihatnya orang yang beriman kepada Tuhan mereka azza wa jalla. Dua ayat ini kelihatannya bertentangan, namun dengan bisa harus membedakan antara idrak dan nadhirah. Yang pertama la tudrikul absar, itu idrak, mencapai. Kalau yang kedua ini nadhirah, memandang, kan beda. Selanjutnya wal idrakul manfiyu wairu ru'yatil musbatah. Wal idraku, dan idrak mendapat atau mencapai itu al manfiyu, itu sesuatu yang dinafikan atau tidak mungkin. Wairu ru'yatil musbatati, lain dengan ru'yah atau melihat itu musbatah, itu terbukti, bisa dibuktikan. Sehingga idrak dengan nadhirah itu berbeda. Fayasihu ayyarahu, maka sah atau bisa seseorang itu melihat Allah. Walakin la yuhitu bihi, akan tetapi tidak bisa meliputi dengan Allah. Ini sekali dipegang. Wahya, dan memandang Allah itu wairu ru'yatil muqtadiyatil jismiyah, bukan penglihatan yang menuntut bagi jisim, awil hudusi, atau sesuatu yang baru. Wa qad amana bi anna qawlahu haqqun wa qawla rasulihi haqqun. Wa qad, dan sungguh, amana, kami beriman, bi anna qawlahu, bahwa firman Allah dalam melihat Allah itu tadi haqqun, itu benar. Wa qala rasulihi, dan sabda Rasulullah SAW tentang melihat Allah itu hakun, itu benar. Prakteknya itu yang penting untuk membedakan pemahamannya. Alal wajhil ladzi yaliku, atas jalan yang layak bikamalihil aqdasi azza wa jalla, dengan kesempurnaan Allah yang maha suci azza wa jalla. La tasbiha wala takyifa, tidak bisa diserupakan dan tidak bisa diketahui kondisinya. Takyifa itu nak cara tafsir bebas yo, tidak kenapa saya diberi ya, tapi tidak bisa diketahui kondisinya. Subhanaka anta kama asnaita ala nafsika la nahsi sanaan alaika
Subhanaka masuci engkau, anta kama asnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, la nahsi sana'an alaika, pujianmu tidak terhitung. Terus ini masuk ke penjelasan kalam. Itu ahadiyah, itu intinya itu. Sehingga keesaan Allah itu tidak disekutukan oleh keesaannya itu sendiri. Ini terkait dengan kalamullah. Wa kalamuhu azza wa jalla hakun, dan kalam Allah azza wa jalla itu benar. Wa madhabus sadati sufiyati fihi, dan madhab ulama tasawuf dalam kalam Allah, sadati sufiyati, berarti terjemah kesing oparane as-sadah itu tuan-tuan, sufiyah itu bangsa tasawuf, itu maknanya ya ulama tasawuf ya. Dan madhab ulama tasawuf dalam kalam Allah, madhabus salafis soleh, madhab salafis soleh, pendahulu yang benar, annahu qadimun, bahwasanya kalam Allah itu qadim. Ini dipegang, kalam Allah itu qadim, wairu makhluk, bukan makhluk. Waman za'amma annahu hadisun yasrifu ma'al khawadisi fil khudusi fahuwa dholun mukhalifun limadhabis salaf. Waman za'amma annahu hadisun, barang siapa yang menyangka bahwa kalam Allah itu baru, yasrifu ma'al khawadisi fil khudusi, bersekutu atau berserikat dengan yang baru dalam kebaruannya, fahuwa dholun, maka dia sesat, mukhalifun limadhabis salaf, menyalahi bagi madhab salaf. Fitnatul qawli bi khalqil qur'ani, dan fitnah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Allati hammala ru'aitaha ibnu abi duad sabitatun, yaitu yang dipimpin oleh ibnu abi duad, yang membawa panji-panjinya abi duad. Wala yasukku akilun fi anil Imam Ahmad, dan tidaklah ragu orang yang berakal ketika Imam Ahmad duriba liyaqulu bi qaulihi, dipukul itu Imam Ahmad liyaqulu bi qaulihi, untuk mengatakan dengan perkataannya abi duad tadi, yaitu bahwa Al-Quran itu makhluk. Falam yakul, maka dia Imam Ahmad tidak mau mengatakan. Ini kan zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu ada seorang yang namanya Ahmad bin Farj bin Jarir bin Malik, yang terkenal disebut dengan Ibnu Abi Duad. Nah, dia adalah seorang yang membuka gerbang keburukan untuk para penguasa zaman Imam Ahmad. Nah, Ibnu Abi Duad ini saat itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi tiga Khalifah Abbasiyah, zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan Khalifah Al-Wathiq. Ini pernah Khalifah ini, artinya paham Mu'tazilah ini karena seorang Ibnu Abi Duad ini menjadi paham resmi. Nah, Ibnu Abi Duad ini merupakan dedengkot kelompok Mu'tazilah. Dia mempengaruhi para khalifah, dan dia menyebutkan bahwa Al-Quran adalah bagian dari makhluk Allah, bukan kalam Allah. Nah, seruan ini pun diimani oleh khalifah, bahkan ia memaksa rakyatnya untuk menerima pendapat tersebut. Nah, ketika Ibnu Abi Duad ini melihat bahwa musuh yang paling besar ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau muridnya Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, maka agar tersingkirkan dari kepercayaan masyarakat, Ibnu Abi Duad ini menuduh kalau Imam Ahmad bin Hanbal sesat dan menyesatkan, bahkan memaksa para khalifah itu, sehingga Imam Ahmad itu dipukuli,
penjara pada saat itu hanya untuk mengatakan itu. Ini bisa diterok nanti di kitab Alamin Anubala ya Imam Al-Dhahabi menceritakan itu. Sehingga saat itu terucap di Imam Ahmad dengan doanya saat disiksa, ya Allah, sungguhnya dia telah menzalimiku dan tidak ada penolong bagiku kecuali Engkau ya Allah. Tahanlah dia pada kulitnya sendiri dengan siksanya. Ini akhirnya tidak berapa lama setelah pergantian dari Khalifah Al-Mutawakkil, sudahnya Imam Ibnu Abi Duat ini mengalami sakit. Sakit itu kakinya yang satu itu ora kroso, nek digeraji ora kroso, tapi kaki sing sebelah nek ketempelan lahar loro wis mati. Iya, tersiksa sekali. Dan pada zaman Khalifah Mutawakkil akhirnya dia dimiskinkan, yang hanya ada meninggal dunia di tahun 2240 Hijriah. Nah, ini Ibnu Abi Duat ini adalah dedengkot dari itu. Selanjutnya wa qauluhu ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, mayyatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, tidak datang dari mereka dari peringatan dari Tuhan mereka apa-apa yang baru. Kemudian fahuwa muhdatsun, maka ini kalam Allah baru. Yang dimaksud baru di sini binisbati lahum, ini yang dinisbatkan pada mereka para manusia. Maksudnya barunya itu lam ya'lamhu min qablu, dulunya dia tidak mengerti tentang Al-Quran. Walam ya'rifu misluhu an abaihim, dan tidak mengenal seperti Al-Quran dari nenek moyang mereka. Jadi kalamnya itu tetap kodim, tapi kan lebih ngerti anyar. Jadi maksud kalau baru itu dinisbatkan pada tentang untuk nisbat manusia itu tidak apa-apa, itu barunya baru turun ngerti. Waman za'ama annahu muhtasun binisbatil lidzatil aliyah faqad khaba wa khasara. Waman za'ama, dan siapa yang menyangka annahu muhtasun binisbatil lidzatil aliyah, bahwa sesungguhnya alam yang baru itu dinisbahkan dengan zat yang maha tinggi, faqad khaba wa khasara, maka sungguh dia menyesal atau kecewa dan tersesat atau merugi. Wa yas'alu ba'du man la yafqahu, dan bertanya sebagian orang yang tidak faham, kaifa yahkil haqqu qaula unasin qabla wujudihim, bagaimana Allah menghikayatkan perkataan manusia sebelum mereka ada. Kan di Al-Quran kan menceritakan Nabi Musa, Nabi Nuh, padahal azali, tapi orang yang belum ada kan sudah diceritakan. Nah, ini seorang yang belum paham tanya, kaifa yahkil haqqu, bagaimana Allah menghikayatkan qaula unasin qabla wujudihim, perkataan manusia sebelum mereka ada. Jadi no takonan kuwi dari takon wal jawabu an dzalika yasir, dan jawaban tentang hal itu mudah. Alam yasbut fi shahihi, adakah tidak sabit dalam hadis sahih, annal kolama, kolam ya bukan kalam ini, annal kolama, sungguhnya kolam atau pena, kata kullama huwa ka'in ila yaumil qiyamah, telah menulis sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi tertulis di sini. Afalam yakun ma sayukhatibu wahu bihi Musa wal anbiya'u maktuba qabla hadhihi nash'atil insaniyah. Afalam yakun ma sayukhatibu wahu bihi Musa, apakah tidak ada sesuatu yang menghitop itu Allah dengan itu ma kepada Nabi Musa? Wal anbiya'u maktuban qabla hadhihi nash'atil insaniyah,
pada Nabi Musa dan apa-apa dan para nabi yang tertulis, ya. Wal anbiya'u, dan para nabi, maktuban, dan para nabi yang tertulis qabla hadhihi nas'atil insaniyah, sebelum ini kejadian manusia. Wal la syakka anna dzalika, tidak ragu-ragu yang demikian itu karena mawjudan fi alami dzuhuri fil law, sudah ada pada alam zuhur di lauhil mahfuz. Wa kana qabla dzalika fil ghaibi, dan adalah sebelum demikian pada yang gaib. Alladzi la ya'lamahu illa wahi fil butuni wa sallamna ilma kunhihi lillah. Alladzi la ya'lamahu illa wahi fil butun, adalah tidak ada yang mengetahui itu yang gaib kecuali Allah dalam yang batin. Wa sallamna ilma, dan kita serahkan saja ilmu itu kunhihi lillahi, ya, kepada Allah SWT. Ini intinya bahwa kalamu itu dari pertanyaan bukan itu anyar ini kan kamu lebih kerungu, tapi istilah wis sudah segala sesuatu itu sudah tertulis di lauhul mahfuz. Kemudian ini menginjak ke al-qadar, takdir nih Pak. Amal qadaru fa imanuhum fihi, adapun takdir maka iman mereka pada takdir, imanus sahabati ridwanullahi alaihim, imannya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. La yubtiluna hujjatullah ala khalqihi, tidak membatalkan hujah Allah atas makhluknya. Takdir atau keputusan Allah ini artinya para sahabat beriman, ada tidak membatalkan hujah. Karena orang sering artinya berlindung pada takdir, bahwa kalau saya maksiat ini kan karena sudah takdirnya. Karena ini bahwa takdir Allah intinya adalah itu domain Allah, tapi tugas-tugas secara perhambaan fataklifu hakun, dan maka taklif itu hakun, taklif itu kewajiban yang mengikat. Taklif itu untuk hamba itu taklif, fataklifu hakun, ya, kewajiban itu benar adanya. Waqad ajma'atil ummatul islamiyah min jabariyatin wa mu'tazilatin wa ahli sunnatu ala dhalik. Waqad, dan sungguh ajma'atil ummatul islamiyatu, sepakat umat Islam, min jabariyatin, baik itu dari kelompok Jabariyah, wa mu'tazilatin, dan itu dari Mu'tazilah, wa ahli sunnah, dan itu dari ahli sunnah, ala dhalika, atas itu taklif. Jadi taklif untuk kewajiban yang mengikat pada manusia itu, baik kelompok-kelompok Jabariyah, Mu'tazilah maupun al-sunnah, itu menyatakan bahwa benar itu ada taklif. Walam yuskidit taklifa, dan tidak menggugurkan itu taklif. Karena apa? Seseorang dari perhambaan itu mesti masih ada butuhnya dengan zat Allah. Isi ono roja karo isi berharap, dagangannya di sempiti isi ono berharap. Taklif inilah bentuk, karena hakikatnya Allah adalah rindu untuk mendengar doa-doamu. Nah, taklif ini dari semua kelompok-kelompok ini, baik Jabariyah, Mu'tazilah maupun Ahlussunnah, ini dia membenarkan akan taklif kewajiban ini. Bisyurutihil ma'rufati fi syari'atil mutahharati, dengan syarat yang dikenal dengan syariatnya yang suci. Tatanan syariatnya itu dari semua Quran itu mengakui bahwa manusia itu dibebani kewajiban-kewajiban.
illal mulhiduna, kecuali orang-orang yang ingkar, al-ibahiyatul khorijuna anil Islam, yang beraliran bebas, yang keluar dari Islam. Itu kalau dibebani kewajiban itu kecuali orang-orang yang ingkar al-ibahiyatu, itu adalah orang aliran yang bebas, khorijuna anil Islam, yang keluar dari Islam. Wal qadaru wal iradatu wal qudratu, takdir, kemudian kehendak Allah, kudrah kuasaan Allah, la syakka fi mutabaqatiha lil ilmil azali. Ini tidak ragu-ragu dalam kesesuaian ilmu Tuhan yang azali. Wala tanafi bainal ahatotil ilmiyah, dan tidak ada pertentangan antara meliputinya keilmuan wa taklifu indal jami, dan taklif di sisi sekalian umat Islam. Sehingga taklif itu tidak ada khilaf. Nek hamba mesti dikasih kewajiban-kewajiban itu tidak ada pertentangan. Wa idza kana khilaful ummatil islamiyah bijami'i tawaifiha, wa idza kana khilaful ummatil islamiyah, dan ketika ada perselisihan umat Islam tawaifiha, ini sekte dengan sekalian golongannya, sekte-sektenya atau sekte golongannya, kelompok-kelompoknya, dan ketika ada perselisihan umat Islam dengan sekalian golongannya, lam yatanawali taklifa nafsahu, tidak mencapai taklif pada dirinya. Di perselisihan itu juga sampai artinya menghilangkan taklif perselisihannya. Fal hilafu fil haqiqati, maka hilaf itu pada hakikatnya idza laisa bidibalin, tidak perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan perbedaannya itu bukan taklifnya, tapi toto corone. Terus kenapa ini diwajibkan? Contohnya misalnya, oh kalau yang mazhab ini sholatnya subuh ngaku kunut, nah khilafnya berbeda, sing sana sholat subuh mengakui tidak mengukuran orang sholat subuh, orang ngaku kunut. Yang menjadi perbedaan makanya di sini idza laisa bibalin, tidak perlu dipermasalahkan karena tidak menghilangkan taklifnya. Sing ora bener ya sing ora sholat, dudu orang kunut atau tidak. Fa inna man waqafa ala sababi taklifi, siapapun orang yang telah memutuskan alasan penugasan taklif tersebut, ya. Fa inna man, siapa orang yang waqafa, berhenti, ala sababi, atas sebab taklifi, itu taklif, siapapun orang yang telah memutuskan atas taklif tersebut, biyakinin, dengan yakin, fasaya'lamu annahu mukallafun, maka ia tahu sungguhnya ia orang yang dibebani kewajiban-kewajiban, berani balik taklif. Jadi sadar semurni bahwa seseorang hamba itu mesti dibebani taklif untuk kewajiban-kewajiban seorang hamba. Wasaya malu ala dalikal asas, dan dia akan berbuat atas dasar itu. Wala yadhuru in kana sababu hadza au dzaka, dan tidak mengapa atas sebab taklif ini atau itu, hadza au dzaka. Itu karena perbedaan ini itu orang masalah. Ya. Jadi intinya sadar bahwa seorang hamba masih dibebani, tapi perbedaan-perbedaan dari kelompok-kelompok itu hanya perbedaan-perbedaan dari, bukan yang mendasar, karena menggugurkan dari tidak ada beban itu. Dan wahaitsu innal ummata ajma'at ala taklif, dan sekiranya umat Islam sungguh sepakat atas taklif itu, falasaka anna man amana bihi, maka tidak ragu-ragu bahwa orang yang percaya pada taklif,
Wajahilas sababuhu, dan orang itu tidak tahu sebab taklif. Orang ngerti, ora usah ngerti ngopo sebabnya di kewajiban ini. Asal kamu beriman dengan taklif itu. Wajahila sababuhu, dan orang yang tidak tahu sebab taklif, fahuwa najin indal jami, maka dia selamat di sisi kalian umat. Malah saya pintar, tapi orang sok malah minter-minteri ya, karena kewajiban-kewajiban itu sudah ada sebuah rahasianya. Wa naruddu ilal ilmi wa naruddu ilal ilmil ihati sirrat taufiq, dan kita kembalikan kepada ilmu yang meliputi rahasia petunjuk. Bainama qusuro ilmu anhu, antara suatu yang pendek ilmu kita dengan suatu itu. Jadi kok rasa terlalu, kembalikan kepada rahasia taufik itu. Wala khilafa bainal ulama, dan tidak ada khilaf antara ulama, tidak ada perselisihan antara ulama, annahu minal mumkin, bahwasanya termasuk mungkin, ayakuna hunaka minal haqaiq, bahwa di sana ada hakikatnya. Karena perintah-perintah syariat yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu hasil daripada hakikat. Maknanya hakikat mengetahui syariat, dan itu bisa ditutur tingkat awam sampai tingkat khusus. Jika tidak mempermasalahkan taklif kewajibannya itu tidak mempermasalahkan, karena di situ ada rahasia-rahasianya. Ma'idha ittala'na alaihi, yang bila kita mengetahui atasnya, andaikan kita mengetahui rahasia-rahasianya itu, aqomnal hujjata ala anfusana, kami menetapkan hujjah pada diri kami sendiri. Kita akan menetapkan hujjah, argumen bahwa taklif ini memang artinya hakun biwajhin minal wujuhil mungkin, dengan jalan dari jalan-jalan yang mungkin. Wal aqlu nasihu la yaj'alu dzalik, dan akal yang bersih tidak menjadikan yang demikian fi haizil mustahilat, pada keadaan yang mustahil. Wa fawqa kulli dhi ilmin alima, dan yang penting adalah ilmin alima, pendidikan, ilmu pengetahuan. Ini kita teruskan sedikit. Ar-Rahmanu alal arsistawa wal fawqiyatil arsiyatu lam turid. Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah itu bersemayam di atas ars. Wal fawqiyah, sedang fawqiyah, wal fawqiyatil arsiyah, dan fawqiyah arsiyah itu maknanya fawqiyah itu di atas, sebangsa di atas, sebangsa di atas ars. Lam turid itu tidak disebut atau tidak datang. Amana billahi wa bima ja'a anillahi ala muradillahi. Amana billahi, kita beriman pada Allah, wa bima ja'a anillahi, dan apa-apa yang datang dari Allah, ala muradillah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah, min ghairi takyifin, tanpa mengetahui kondisinya, wala tamsilin, dan tidak dapat dicontohkan, wala taktilin, dan tidak mengusungkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan Allah itu tidak ada sesuatu yang menyamainya, wa huwas samiul basir, yaitu maha mendengar dan maha melihat. Halihi aqidatus salaf, ini adalah akidah para salaf. Wa hadha huwa alladhi yajibu an wajihu bihin nususul waridatu fil kitabi wa sunnatil mutahharah. Wa hadha huwa alladhi yajibu, dan ini yang wajib, an wajihu bihin nususul waridatal fil kitabi wa sunnatil mutahharah,
yang kita hadapkan dengannya akan nas-nas yang mendatang atau yang disebut al-waridatu, yang disebut fil kitabi dalam kitab Al-Quran dan sunnah yang suci, duna ziyadatin au nuksonin, dengan tidak menambah atau mengurangi. Walakin ba'du mayadai il-ittizama bidzalik, akan tetapi sebagian orang yang mengaku melazimi dengan itu Al-Quran dan Sunnah, yazidu min indihi, dia menambah dari sisinya, wabi ijtihadi, dan ijtihadnya, wa ra'yihi wa hawa'ul lafzun, dengan pikirannya dan hawa nafsunya itu lafaz-lafaz. Ini kan ada yang mengatakan, terusnya ini ada yang mengatakan wa anna Allaha mustaqirrun fawqal arsy, dan sesungguhnya Allah itu mustaqirun, itu menetap, stabil ya, dan sesungguhnya Allah itu menetap di atas ars. Ini ada yang mengatakan wa anna Allaha mustaqirun fawqal arsy, dan sesungguhnya Allah itu menetap di atas ars. Wa hadza lafzu, dan lafaz ini binasihi hakada, dengan nas-nas lafaz seperti itu, lam yarid fil Qur'ani wala fis sunnati shahihah, tidak ada atau tidak disebut dalam Al-Quran dan tidak ada dalam sunnah yang sahih, tidak ada. Wa innama warada lafzul istiwa, bahwasanya apa yang disebut lafaz istiwa, kalau istiwa kan ada, walafzul istiwa, dan lafaz istiwa laisa khoson bil ars, itu tidak dikhususkan bagi ars, bal waruda fi ghairihi, bahkan disebut untuk selain ars. Kakaulihi, seperti firman-Nya sumastawa ilas sama, kemudian bersemayam di atas langit, bukan fauqo, tapi menggunakan istiwa itu tidak diusulkan di ars. Juga ada ayat yang mengatakan summastawa ilas sama, kemudian Allah itu bersemayam di atas langit. Fal qaulu bi anna Allaha fawqal ars, maka perkataan bahwa Allah di atas ars, bi anna Allaha fawqal ars, yahtamilu ma'anin muta'addidatan, mengandung makna yang berbilang-bilang, mengandung makna yang banyak. Minha, setengahnya mahwa kufrun, iso kafir. Jadi mengatakan bahwa Allah itu di atas ars itu yahtamilu ma'anin muta'addidah, mengandung makna yang banyak. Minha mahwa kufrun, setengahnya bisa dia itu kafir, kufrun sharih, kafir yang jelas. Wa minha, dan setengahnya mahwa imanun sharih, setengahnya bisa dia iman yang benar. Jadi ketika Allah itu berada di atas ars, kuwi bisa kata-kata kuwi kufur, ya bisa kata-kata kuwi iman. Li'annahu in arada bidzalika at-tajsima, karena sungguh bila perkataan itu dikehendaki menjisimkan Allah, seakan-akan bahwa di atasnya itu koyo Allah sing nang dhuwur dong. Walihal total makaniyata, dan meliput di tempat akan di sana. Watasbiha bifawqiyatil mahruqat, dan menyerupakan bifawqiyatil, sebangsa yang di atas, al mahruqat, yang untuk makhluk, wal hadisati, dan apa-apa yang baru, allati tusobu bil fawqiyah, yang disifatkan dengan bangsa yang di atas itu, kamanya kulul qailu, seperti orang yang berkata jalastu fawqal kursi, aku duduk di atas kursi. Jadi seakan-akan membayangkan bahwa orang di sana koyo sing aku duduk nang kursi, au alal kursi, atau di atas kursi. Fa inna aradal qailu bi fawqiyatil arsy hadhil fawqiyah, maka sebenarnya ketika ia menghendaki perkataan di atas ars itu sebangsa yang di atas ini, koyo seakan-akan duduk
Aku bayangin kaya wah nang dhuwur asuk aku duduk nang dhuwur kursi ya, allati tufidu tajzim, yakni yang memberi faedah. At-tajzim itu karakter jasad yang menjasarkan. Nah, coba lah ini sinteleke kena terjemahan allati tufidu tajzim, yakni yang memberi faedah karakter jasad, wa tasbiyah dan perumpamaannya, wa nisbatal makaniyah yang dinisbatkan sebangsa tempat, wa zamaniyah dan waktu, fahuwa kufrun sharih, maka dia kafir yang nyata jelas. Jadi nek kamu membayangkan ataupun gambaran Allah itu di atas langit atau di atas, seakan aku membayangkan sebuah jisim kaya kono lungguh nang dhuwur kursi, kuwi sing kafir. Ini makanya akidah kita pilihan kita pakai dalil yang kecekel kita ya. Mulai semoga dan lebih tinggi lagi kita punya akidah dan tauhid. Kama yadullu alaihil Qur'anul Karim min qaulihi, sebagaimana yang ditunjukkan Al-Qur'an yang mulia dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan tidak ada satupun yang menyerupainya, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Wa qauluhu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalimat ayat-ayat tauhid, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara. Makanya tadi ahad ya awalnya itu esa tapi tidak bisa disekutukan dengan keesaannya. Selanjutnya, wa in arada bihadhil fauqiyah, dan jika ia menghendaki dengan ini yang bangsa di atas ini, arut batu wal makomu wal ulumu, itu adalah martabat, makom dan ketinggian. Kalau yang dimaksud atau kamu menghendaki bahwa masuknya di atas itu adalah bentuk sebuah martabat, wal makomu dan makom, wal ulun dan ketinggian, kama nu'awiluhul ba'du, sebagaimana dia menakwilkan sebagian ulama, au aroda fauqiyatan, atau ia menghendaki di atas, la ikotan bimakomillahi jalla jalaluhu, layak dengan makom kedudukan Allah jalla jalaluhu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, min ghairi tashbihi, dari ketiadaan keserupaan, wala tamsilin dan tidak dicontohkan, wala taktilin dan tidak mengusungkan, kama yaquluhul ba'dul akhor, sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama lain, fala syakka, maka tidak ada keraguan, fi annahul imanus sholih, bahwa itu adalah iman yang benar. Jadi bodoh-bodoh itu di pendapat atau peranggapan bahwa di atas sana iso diarani kufur, iso diarani iman. Akidah itu perlu. Soalnya kan si orang pendapat cuma ini kan ngejungkung itu orang guru ya. Kalau yo si ngomong sarjana juga ya. Ini akidahnya alladzi qarrarahu a'immatus salafis sholih radhiyallahu anhu, yang diputuskan oleh para imam salafis sholih ya, dari para pendahulu yang benar radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Walhasil anna wasofar rahmanu bi annahu fawqal arsy, sesungguhnya mensifatkan Tuhan bahwa Tuhan di atas ars, ma'a kaunihi, dengan keberadaannya, ghairu waridin bihadhil lafzi, tidak disebut di lafal ini. Jadi fauqo itu di atas itu, tapi kan Al-Quran menggunakan istilah pesmanya, tidak fauqo fil Qur'ani au fi sunnati sahihatil muttafaqi alaiha, tidak disebut di lafaz ini dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, muttafaq alaih, sepakat atasnya,
hadis itu kalau biasa diingatkan Bukhari dan Muslim itu muttafaqun alaihi, itu kesepakatan. Dua-duanya sama meriwayatkan. Wala yasihhu wasfullah subhanahu wa ta'ala illa bima jaa anhu bin nassi sahih ats-tsabit la bil ijtihadi wa bil istinbat. Wala yasihhu, dan tidak sah, wasfullahu subhanahu, mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala, illa bima jaa anhu bin nassi sahih, kecuali dengan apa yang datang dari Allah dengan nas yang sahih, as-sabit, tetap, la bil ijtihad, tidak dengan ijtihad, wa bil istinbat, dan tidak dengan penalaran. Orang penalaran dewi dedukasi ya bahasanya, istinbat. Aku mengatakan hadal wasfu, bermula dari mensifatkan Allah, ma'annahu lam yarid, padahal tidak disebut dalam Al-Quran. Fa'innahu yu'ti ihtimalatin muta'addidatan, maka sesungguhnya yang dengan itu memberikan kemungkinan yang berbilang-bilang. Jadi perkataan Allah berada di atas itu juga membuat artinya kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Faminha ihtimalil kufri idza arada bi tasym. Ini kan tadi ada di samping yang mengatakan itu tadi ada perkataan yang bahwa Allah itu berada di atas. Faminha ihtimalil kufri, maka setengahnya kemungkinan kafir tidak aroda bitasimi, apabila yang dikehendaki dengan kata itu karakter jisim atau menjisimkan. Waminha, dan setengahnya ihtimalil iman, itu kemungkinan dia iman, tidak aroda bihil maknal warid, ketika yang dikehendaki dengan kata itu dari makna yang disebut dalam Al-Quran. Walakin suduru hadal wasfi, akan tetapi bila timbulnya dari mensifatkan itu min mu'minina muwahhidin, dari orang yang mukmin yang bertauhid. Jadi kalau ada orang yang mukmin bertauhid, Allah itu di sana di atas langit. Kalau itu munculnya dari seorang yang mukmin yang bertauhid, yujibu alaina, mewajibkan atas kita ayah milahu ala maknahul imanis sohih, bahwa kita menanggungkan atas iman yang benar. Kalau yang mengatakan itu dianggap berarti dia paham maksudnya, itu orang terus salah kafir. Wa misluhu lafdhu Allahu mawjudun fi kulli makan. Contoh, ada lafaz lagi, ya wamis belum lafun. Misal ada lafaz lagi, Allahu mawjudun fi kulli makan. Allah itu ada di tiap-tiap tempat. Fahuwa ma'a kaunihi aidun, maka dia Allah beserta keberadaannya juga. Yukti nafsal istimalatil muta'addidah, itu pun kalimat memberikan kemungkinan yang banyak. Allah itu di mana-mana. Ini juga kemungkinan maknanya banyak. Lakin suduruhu min mu'minina muwahhidin, akan tapi kalau kalimat yang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, itu keluarnya suduru, timbulnya itu dari seorang mukmin yang bertauhid, yujibu alaina, mewajibkan atas kita hamlahu ala akhrobi ma'anihi ila tauhid, menanggungkan atas kedekatan makna tauhid. Itu nek ulama akeh, tapi nek sing ngomong ini orang-orang ngomongin bertauhid, kita kudu nganggap nek kuwi bahwa sing dikarepi itu adalah makna dari kedekatan tauhid.
tahsina lidzunni bil muslimin, karena prasangka baik kita dengan orang muslim. Jadi kita berprasangka orang terus kayak kafir kayak mengatakan oh berada di mana-mana, enggak. Kalau itu yang timbulnya mengatakan adalah orang-orang mukmin ya, yang muwahhidin, yang bertauhid ya, itu kita harus husnudzon. Fa kaifa biman yubadiru wa yatasarra'u ilal hukmi bil kufri wal ikhraji anil Islam. Bagaimana kita dan segera mengumumkan kafir dan keluar dari Islam. Orang kok ono langsung kafir. Meskipun ada kemungkinannya, kalau dia tidak tahu kemungkinannya itu seperti keterangan di atas, kalau dia itu punya kata mesin. Tapi orang kenal kamu itu kafir kayak. Kita berprasangka baik, mereka paham tauhid dulu. Sing ngomong dia wis paham ilmu tauhid. Wala sakka indana, dan tidak ragu-ragu menurut kami fi annal mutakallima bihadzal kalam, bahwa orang yang mengatakan kalam ini wa ghairihi min awamil muslimina, dan semua dari orang muslim yang awam, alladzina yaridu hadzal lafzu alas sinatihim, yaitu orang yang menyebut lafal ini di atas lisan-lisan mereka, la yaqau fi tasawwurihim abadan, tidak jatuh pada rupa mereka selama-lamanya. Sehingga ketika orang yang mengatakan orang paham bahwa itu kufur itu terus nek wis nyebut itu kafir selama-lamanya dimaksud ya, la yaqau, tidak jatuh fi tasawwurihim abadan, pada rupa mereka selamanya, al maknal kufriya wal mafhuma syirkiyah alladhi qad yahtamiluhu lafzu. Jadi makna kafir, pemahaman syirik yang mengandung atas lafaz-lafaz tadi, dia tidak sampai jatuh sehingga artinya dengan mengatakan itu terus kafir selamanya, enggak. Padahal maksudi minhul maknal am, bahkan apa yang dimaksud daripadanya makna yang umum, alladzi yatasawwaruhu mayyaqulu, yang merupakan olehnya yang mengatakan bil ma'iyyatil ilahiyah, dengan peserta yang dinisbatkan kepada ketuhanan, wa hiya ma'iyyatul ilmil hifzi wan nasri wat ta'yid, dan dia Allah yang berada di mana-mana itu dikaitkan dengan ilmu, penjagaan, bantuan dan dukungan. Intinya itu dulu, dan nanti bisa kita melanjutkan, dan semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau agak jatuh sedikit tapi juga sering saya ulang ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha min ilmi ghairun wa batina fatajuna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa salihin amali bi syafaatika kanjeng Nabi wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani
salatan taj'aluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Qawi wa sholihin amali bi syafa'ati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min alil ilmi dhahiran wa batinan wa tasyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa urana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa urana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Qawi wa sholihin amali bi syafa'ati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh As-Somad Al-Jawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.